Halo teman-teman. Ya, jadi buat para pencinta airsoft gun, di sini saya mau coba sedikit sharing mengenai unit airsoft gun yang mungkin teman-teman semuanya jarang temui ya. Jadi ini adalah airsoft gun Umarex HDR 50 atau biasa disebut juga T4E 50 seperti itu. Nah, seperti apa unitnya, kita lihat dulu di kemasan displaynya. Ya, jadi ini teman-teman kemasannya untuk Umarex HDR 50 atau biasa disebut dengan T4E di sini. Nah, Umarex HDR 50 sendiri itu sebenarnya kepanjangan daripada Home Defense Revolver kaliber 50. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi unit airsoft gun ini menggunakan kaliber yang cukup besar, kaliber 50 atau 12,7 mm. Dan biasa disebut juga dengan T4E atau Training for Engagement. Jadi untuk teman-teman yang ingin latihan menembak seperti itu ya, itu bisa menggunakan unit ini untuk pelatihannya seperti itu. Nah, untuk unit ini di sini juga dituliskan velocity-nya rata-rata itu di angka 360 feet per second atau fps gitu ya. Nah, kemudian untuk magasinya di sini juga teman-teman bisa lihat di sini kita dapat magasinnya itu nanti kita bisa terdiri dari 6 bullet atau peluru yang bisa dimasukkan ke dalam magasin tersebut ya. Jadi kemasannya berupa seperti ini teman-teman, TR50 namanya. Ini bisa juga nanti teman-teman lihat di YouTube gitu ya. Nah, kalibernya 12,7 mm, 6 round untuk peluru, kemudian energinya kita memakai gas CO2 12 gram ya. Nah, kemudian untuk unitnya sendiri seperti apa, yuk kita lihat yuk ya. Ini unitnya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini adalah unit daripada Umarex HDR 50 atau T4E tadi. Ini unitnya warna hitam ya teman-teman semuanya ya. Bahannya kokoh, ini terbuat dari polimer yang kuat ya. Bisa dilihat ini polimer yang kuat nih teman-teman ya. Bentuknya lumayan besar. Ini di genggaman saya segini ya, lumayan besar ya. Kemudian untuk pengisian gasnya nanti ada di bawah sini. Nanti kita jelaskan juga. Jadi ini adalah unit airsoft gunnya teman-teman. Di sini ada tulisannya T4E, Training for Engagement, dari Umarex HDR 50. Di sini ada tulisan Umarexnya ya teman-teman ya. Jadi pabrikan senjata di Jerman, tapi ini didistribusikan oleh Umarex USA seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman semuanya. Di sini ada Picatinny railnya di atas dan di bawah, sehingga memungkinkan kita di atas ini untuk memasang sinar laser atau teropong gitu ya, untuk melakukan beberapa modifikasi atau variasi. Yang di bawah ini juga bisa nanti kita pasang sesuatu aksesoris seperti itu. Nah, untuk pemasangan magasinnya sendiri, di sini ada tombol knobnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin melepaskan, ini tinggal kita geser ke sini, terus kemudian ke atas, baru kita lepas. Nah, seperti ini. Ini magasinnya teman-teman. Ya, magasinnya terdiri dari 6 lubang di sini, 6 round di sini. Ini bisa kita isi dengan kulit plastik ataupun mungkin rubber, karet, atau mungkin aluminium juga seperti itu. Peluru aluminium ya. Nah, kita pasang kembali. Ini gampang sekali pemasangannya, tinggal kita masukkan lagi di sini. Nah, kemudian kita kembalikan knobnya gitu ya. Nah, untuk pelatuknya sendiri di sini teman-teman ya, ini ada pengamannya juga. Jadi ini menghindari untuk dia tertekan gitu ya. Kita harus tekan ini dulu, baru bisa menembakkan. Nah, gitu ya. Kemudian untuk pengisian CO2-nya, kita bisa lihat di sini ada tombol di sini, knob button, punch button di sini yang bisa kita lepas. Ya, ini bisa kita lepas. Nah, ini yang akan kita isikan dengan gas CO2-nya. Coba kita lihat ya.
Ini gas CO2-nya, kita menggunakan CO2 12 gram, teman-teman semuanya. Bagaimana cara mengisikannya? Iya, ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini ngadep ke atas ya. Ini menghadap ke atas, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita tutup lagi. Ya, kita tutup. Nah, ini setelah kita masukkan seperti ini, gas di sini bisa tersimpan dengan dalam waktu yang cukup lama, teman-teman semuanya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung teman-teman mau pakai kapan gitu ya. Nah, ketika mau dipakai, teman-teman tinggal pukul punch button di bawah ini, buttonnya dipukul, kemudian ini gas terdistribusi di sini, indikatornya akan menonjol di belakang. Artinya adalah airsoft gun ini siap untuk digunakan. Ya, jadi sangat mudah dan gasnya bisa disimpan selama mungkin di sini sebelum teman-teman melakukan punch button ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk gripnya di sini juga teman-teman lihat di sini gripnya cukup bagus ya. Di sini ada apa namanya motifnya gitu ya. Jadi menambah apa namanya ya, kita lebih mantep megangnya gitu ya. Nggak licin gitu ya. Nah, ini tadi sekilas review mengenai unit airsoft gun HDR 50 teman-teman. Kita akan coba nanti menembakkan di apa namanya di lapangan. Kita akan ukur pakai chronograph berapa sih FPS-nya untuk unit ini. Ya, nanti kita akan melakukan apa namanya tes atau uji coba menggunakan beberapa peluru gitu ya. Tapi mungkin kita akan ambil contoh menggunakan peluru karet dulu ya teman-teman ya di sini. Oke, jadi kita coba akan tes Imarek HDR 50 menggunakan chronograph seperti apa, berapa FPS-nya, berapa energinya, dan yuk kita coba yuk. Ya, halo teman-teman. Jadi kita akan melakukan pengujian terhadap unit airsoft gun yang tadi kita review menggunakan chronograph ini. Ya, ini unitnya, dan kita akan mencoba pengujian di tentunya area yang aman ya. Di sini nggak ada anak kecil ataupun orang-orang yang lalu lalang, sehingga bisa kita pastikan lingkungannya aman. Oke, yuk kita coba. Ya, jadi untuk memasukkan gas CO2 ke sini kita buka dulu map tutupnya. Ya, kita buka ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan 12 gram CO2-nya. Kita tutup lagi. Ya, kita tutup lagi sampai kencang di sini ya. Nah, kemudian ketika ingin digunakan, ini harus dipukul. Pukul dulu dengan menggunakan tangan kita ya. Dengan telapak tangan kita ini dipukul dulu. Ya, sampai ini lihat indikatornya nonjol ya di sini ya, kelihatan ya. Indikatornya nonjol ini berarti artinya ini siap untuk digunakan. Gas sudah terdistribusi di air gun ini. Oke ya, kita coba ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita akan coba tembakan peluru plastik ini ke dalam chronograph. Kita langsung tembakan 6 butir pelurunya ya. Nanti kita lihat summeringnya berapa kecepatannya, dan berapa kecepatan tertinggi atau terendah, dan kecepatan rata-ratanya. Oke, kita coba ya. Yuk. Ini tembakan pertama ya teman-teman ya. Kita lihat. Oke, tembakan pertama. Kemudian kita tes lagi tembakan keduanya ya teman-teman ya. Kemudian kita tes tembakan ketiganya. Kita tes tembakan keempat teman-teman. Kita tes tembakan kelima. Dan kita tes tembakan terakhir atau tembakan keenam ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita sudah tembakan 6 buah peluru plastik tadi ya teman-teman. Kita lihat berapa rata-rata untuk
FPS-nya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari tembakan terakhir tadi kita ya, menggunakan peluru ukuran 12,7 mm dengan berat 2 gram, itu menghasilkan FPS sebesar 600 FPS dan energi 33 Joule. Jadi FPS dan energi yang dihasilkan sangat luar biasa teman-teman. Kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan airsoft gun ini, hanya digunakan untuk kepentingan olahraga, sekali lagi untuk kepentingan olahraga dan bela diri di rumah gitu ya. Jadi ini lebih kepada olahraga dan home defense, karena ini angkanya sangat tinggi. Dan apabila kita lihat untuk summary-nya di sini, kita abaikan untuk angka yang anomali ya. Di sini ada angka 2367 dan 1156, itu anomali mungkin ya, tadi error. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa total average FPS-nya adalah di angka 600-an FPS. Jadi sangat tinggi dan ini stabil, bisa kita bilang ini stabil ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu tadi pengetesan menggunakan chronograph untuk Umarex HDR 50.